Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Desa. Iya, baik. Selamat berjumpa. Tapi dah, tidak Ki. Ada tikar rebah. Baik, alhamdulillah. Iya. Nah itu, tolong dia macam tikar kita. Agak senang Pak Desa. Mengapa pemerintah desa kerap atau rentan dicurigai koruptif dan tidak transparan, magir? Oh iya. Saya kira hal itu wajar-wajar saja Pak. Karena kita ini pemerintah desa yang menerima dana transfer APBN dan sekaligus pengguna dana desa. Ya, dalam hal ini kita juga berkewajiban untuk meluruskan daripada kecurigaan semua pihak. Ya, tentunya melalui untuk meyakinkan berbagai hal yang kita harus lakukan. Jadi mulai kita merencanakan dengan baik untuk penggunaan dana desa itu tentu melalui proses mekanisme. Ya, kita memanggil atau menghadirkan berbagai pihak masyarakat dalam desa kita itu, berbagai elemen ya untuk memusyawarahkan untuk dipergunakan dana desa itu sebaik-baiknya. Ya, tentu kita harus memanggil unsur pendidik, unsur tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain, tokoh wanita, bahkan kelompok-kelompok miskin, disabilitas. Kita harus panggil semua, kelompok pemuda. Ya, kita hadirkan. Jadi jangan kita musyawarah ya seada-adanya ya, artinya sembunyi-sembunyi. Kita disitulah kita membicarakan dengan baik. Lalu mereka akan menyampaikan ke publik itu bahwa kita ini dilibatkan. Jadi kita ini tidak main sembunyi-sembunyi, tidak melakukan kegiatan hanya sepihak dan kelompok. Nah, tentu kita mendengar apa yang menjadi skala prioritas. Ya, saya kira itu. Ya. Jadi selama ini bagaimana upaya Bapak sebagai kepala desa meminimalisasi penyimpangan keuangan di desa Kera? Ya, saya kira pertanyaan kita ini ya mengelola data bagus. Artinya bahwa perlu kita pahami bahwa di desa itu ada namanya aplikasi Jaga Desa. Ya, aplikasi Jaga Desa itu kita selalu mengupdate ya mengirim perkembangan kegiatan kita ya sesuai dengan anggaran perencanaan sampai realisasi kegiatan. Ya, itu dipantau oleh admin Jaga Desa. Tentu itu juga melalui aplikasi itu ada pembaharuan melalui admin setiap perkembangan pekerjaan ya. Jadi itu dipantau langsung oleh jaksa. Jadi Jaga Desa itu adalah jaksa garda desa. Kita ini dipantau kegiatan kita di bawah. Ya, kita terpantau. Untuk jaksa di sisi lain kita dipantau oleh masyarakat kita melalui papan APBDes kita. Jadi ada papan perencanaan anggaran dan juga realisasi anggaran di akhir tahun. Jadi semua itu terpampang itu dan bisa dilihat dan dibaca oleh publik. Saya kira itu salah satu langkah kami untuk sebagai transparansi, membuka diri untuk dipahami apa-apa yang kami lakukan dan sejauh mana kami lakukan. Ya. Jadi kesimpulannya Peta Desa semua unsur di dalam masyarakat harus terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan sampai ke pertanggungjawaban ya. Itu menjadi keharusan. Itu menjadi keharusan. Tidak bisa kita tawar-tawar karena memang aturan mainnya seperti itu. Jadi kita harus libatkan pengguna anggaran. Ya, karena mereka dia yang merasakan, dia yang memanfaatkan. Nah, ya itulah yang kita harus memfasilitasi bagaimana kita selaku pemerintah meminimal hal-hal yang ya dicurigai.
Ya, kita harus menghindari dengan cara-cara begitu transparansi. Ya, Merdeka di kapal. ya, Desa. iya, saya kira begitu saja. Artinya ini selaku pemerintah desa kita ini bagaimana kita menjalankan secara maksimal dan bagaimana kita melibatkan seluruh unsur masyarakat kita dan bagaimana dana anggaran itu dirasakan oleh semua unsur pihak tanpa kita kelompokkan atau pihak-pihak tertentu. Ya kita harus melakukan secara saksama, ya tanpa memandang bulu siapa orang kita, siapa pendukung kita, dan ini adalah warga kita semua. Iya. Iya, Intinya saya kira semua harus menjaga desa kita. Iya, betul. Kita harus menjaga desa kita dengan cara transparansi. Iya, saya kira itu Dinda. Saya kira ya, Mbak. Iya, iya, Mbak. Mbak Desi nih, kebetulannya ya. Iya, iya.